Oke guys, jadi kali ini kita akan review Vector nih, Cris Vector, oke. Dan ini adalah merek Weihui, walaupun di sini tidak ada keterangannya atau tulisannya ya, kalau ini adalah merek Weihui. Oke, jadi sebenarnya ini unit sudah saya punya lama ya, tapi baru ada waktu untuk nge-reviewnya nih. Jadi coba kita lihat aja kelengkapannya, kita bakal rakit juga seperti apa ini mainannya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Waktu teman-teman pertama kali beli juga nanti seperti ini packingannya. Ada beberapa bubble wrap dan kebuka seperti ini. Dan ini sudah saya unboxing sebelumnya ya. Jadi saya kembalikan lagi ke dalam untuk teman-teman bisa lihat kelengkapan apa aja yang kita bisa dapatin saat kita membeli unit ini guys. Nah, kalau kurang jelas silahkan ke video short saya, itu sudah ada saya buatkan video unboxing yang realnya ya. Oke, jadi pertama-tama kita lihat kelengkapannya guys. Tentunya kita bakal dapat ini ya. Dan ini sudah saya buka baterainya, sudah saya cabut penyangga baterainya dan sudah bisa hidup nih. Oke guys, lalu kita lanjutkan. Kita bakal dapat ada wrist extender di sini ya. Jadi nanti senjatanya makin panjang kalau kita pakai ini. Nah, ini bagian depannya guys. Langsung bagian depannya seperti ini ya. Dan ini pisirnya itu langsung nyatu dan bisa kita gerakin ya seperti itu. Oke, pilihan teman-teman mau nidurin atau berdirikan seperti itu ya. Di sini ada relnya, di sini ada rel, di sini ada relnya juga. Keren. Dan ini berat guys, lumayan. Entah ini nilon ya, kayaknya nilon dah. Berat ini. Oke, lalu kita bakal dapat Spitfire gratisan nih guys. Tapi sayangnya Spitfire yang ini itu nggak ada efek asapnya. Jadi cuman ada efek apa itu cahayanya. Terlihat, nah itu cahayanya bisa diganti-ganti warnanya ya. Oke, seperti itu. Dan ini dapat chargerannya ya, chargeran. Dan ini bagusnya adalah enggak nggak jadi bilang bagus guys, karena ini salah, bukan yang ini guys. Ini bukan Type C karena di sini Type C nih. Nah, jadi bukan yang ini, sorry, salah kasih masuk. Nah, ini dia. Nah, ini adalah chargerannya guys. Chargerannya jadi sudah Type C, jadi sudah bisa kompatibel dengan mungkin chargeran handphone teman-teman ya, misalkan kalau kabelnya hilang. Dan ini bukan kabel aslinya guys. Oke, ini dia kabel aslinya. Kita dapat Spitfire juga ya, dan chargernya. Untuk batok chargernya ya tentu nggak dapat guys. Nah, lalu ini kabel charger untuk ini guys. Oke, ini baterainya 7,4 volt ya untuk Cris Vector. Jadi dia itu kompatibel juga dengan XM7 dengan SLR ataupun F4 Defense guys. Nah, jadi bisa kita ganti-ganti selama ini sama ya. Oke. Lalu kita dapat ini juga. Dapat ini juga ya. Nah, ini untuk adaptor kalau kita mau pakainya dengan unit yang lain guys. Tapi sesuaikan besarnya ya, sesuaikan besar selongsongnya dengan Spitfire-nya seperti itu. Nah, lalu kita tentu juga dapat grip guys. Nah, grip bawahnya seperti ini. Oke. Nah, tentunya kita dapat magazine. Nah, unit ini bagus ya, saya akui ini bagus. Mungkin dipangkas di bagian ini guys. Jadi ini masih manual, bukan power driven magazine ya. Jadi seperti itu untuk kita ngangkat pelurunya. Nah, ini tempat kita mengisi pelurunya lewat sini ya guys ya. Oke. Nah, ini adalah laser ya. Oke, laser. Oke, laser dan juga senternya nih guys. Nah, ini
Kalau yang di atas ini di depan untuk laser, dan lasernya adjustable ya, bisa digerak-gerakkan menggunakan knob yang ini. Oke, sih tinggal sesuaikan seperti itu guys. Nah lalu ini untuk senternya guys, bisa berbarengan hidup. Oke, seperti itu. Dan ini locknya. Nah terakhir kita dapat unitnya nih. Oke, unitnya kita coba buka. Nah unitnya ini sebenarnya sudah saya obrak-abrik juga, obrak-abrik dah. Sudah saya pisah ya. Nah jadi hebatnya Crisp Vector ini itu popornya bisa dilepas guys. Nah di sini adalah cantelan popornya ya. Oke, bisa teman-teman lihat. Kita coba lepas. Nah ini udah saya lepas ya guys ya. Oke, kita taruh dulu. Jadi di sini locknya. Nah ini adalah kunci untuk di sini ya, untuk popornya. Dan ini popornya bahannya bagus ya, solid dia plastiknya. Nah ini mungkin nilon nih, karena solid kayak gini dan berat, lumayan berat. Oke, nah jadi kita taruh dulu seperti ini. Nah locknya nanti dipasang sini ya, di sini. Oke, kita coba ke unitnya dulu. Nah ini unitnya guys, penampakan unitnya bisa teman-teman lihat. Di sini ada switchnya ya. Ini sebenarnya nggak bisa apa itu seminya ini nggak hidup guys. Jadi cuman untuk gaya-gayaan ya. Jadi dia cuman ada mode save ya, nggak bisa nembak dengan auto. Oke, nah tapi bisa seminya karena di sini guys satu-satu ya, dengan cara narik ini blowbacknya. Nah coba seperti itu guys, kalau kita mau ke mode spring ya. Oh ya, dan di sini juga ada pisirnya, pisir belakangnya sama seperti pisir depan bisa dimainkan ya, seperti itu. Nah seperti ini penampakannya, dan ini selongsongnya udah terpasang ya. Oke, jadi di bagian kanannya keren guys, kayak asli. Kalau di bagian sininya ya ini ngotorin nih ya, tapi mau bagaimana lagi karena ini kids version guys, makanya dia dikokang seperti itu untuk mode spring atau mode seminya ya, single shotnya. Biasanya kalau yang udah level ke atas itu, kualitas ke atas itu dia bisa di sini dimainkan, di sini aja ya, dimainkan di situ aja untuk single dan autonya. Oke, nah jadi kita coba untuk assemble ini unit ya guys ya. Oke, jadi kita bakal assemble ya, kita bakal rakit Crisp Vector ini. Nah, Crisp Vector ini mempunyai beberapa mode ya, mode biasa, mode yang full attachment juga tentunya. Nah, itu kerennya dari Crisp Vector ini guys. Jadi teman-teman bisa mainkannya tanpa menggunakan popor, keren. Nah, jadi kita coba lihat dulu unitnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini ada lock mekanismenya juga. Nah, seperti ini guys. Jadi kita, nah seperti itu. Ini udah jadi nih, udah jadi. Oke, jadi kita coba pasang ini biar kita lihat ya bodinya itu seperti apa keseluruhannya. Kita langsung pasang aja baterai. Nah habis itu kita taruh apa lagi nih? Ini udah bisa. Oh ya, ini langsung hidup ya. Nah, kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman ke mode save, dia itu ada bunyinya nanti. Coba kita lihat lagi. Ini auto ya. Oh ya, di sini blowbacknya bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, lalu kita ke mode save-nya lagi. Nanti bunyi nih. Coba teman-teman dengar ya. Enggak. Tadi bunyi dia. Nah, artinya bunyi itu dia ngereset mesin di dalam ya. Biar bisa kita pakai mode, nah itu springnya. Dan oh ya, sorry guys. Nah, itu. Nah, dan jangan coba-coba teman-teman pakai mode spring, pakai ini kalau dia itu belum ke mode save ya. Kalau dia tetap mode auto kayak gini,
nggak boleh teman-teman paksa pakai mode spring ya, nanti bisa rusak mesinnya. Seperti itu, kita amankan lagi. Oke. Nah, itu ngereset ya. Nah, agak-agak nih. Nah, jadi kalau ini keras tapi kita sudah save-in, itu nyangkut alatnya, coba kita balikin lagi. Oke. Kita ke mode save. Nah, baru bisa. Seperti itu ya. Oke, langsung kita pasangkan guys. Nah, ini mode bisa duo nih, dual wielding nih. Keren. Kita pasangkan ini langsung guys. Nah, ini popornya kita tarik dulu pinnya. Oke, kita masukin ke sini dulu. Oke. Nah, sudah selaras, baru kita masukin pinnya guys. Penguncinya nih. Oke. Dan ini sudah bisa. Nah, mantap bunyi kliknya itu guys. Nah, ini mode pertama guys, mode kedua kalau dia menggunakan popor. Oke. Nah, kita langsung pasangkan aja attachmentnya guys. Ya, ini seperti biasa, dilonggarin dulu. Oke, seperti ini. Kita kasih juga ini. Duh, debu guys. Nah, ini mode full attachment mode pertama guys. Seperti ini dia. Oke. Nah, tapi saya baru ingat guys, ternyata ada yang kelupaan beberapa attachment ya, yang saya lupa di unboxing pertama ya, sebentar. Oke guys, sorry kelupaan ya. Jadi ini adalah kelengkapan lainnya ya. Kita bakal dapat ini, silencernya lumayan panjang, dan ini juga tali sandangnya guys. Oke, jadi kita taruh, coba kita masukkan dulu. Nah, ini bisa langsung ya. Oke, nah seperti ini guys, panjang keren nih. Nah, tapi kalau teman-teman mau mode yang lain bisa, kita tinggal copot ini. Oke, ini copot dulu ya. Nah, jadi untuk gripnya silahkan copot kalau teman-teman mau pakai wrist extendernya guys. Nah, jadi untuk masang wrist extendernya tinggal di slide di rel yang bawah ini guys. Oke, udah klik. Nah, ini dia. Dan seperti ini udah bisa dimainkan juga ya. Oke. Dan bisa juga langsung juga bisa ditambah dengan silencernya guys. Silencernya jadi lebih panjang lagi nih guys. Oke, jadi kayak apa nih? Kayak rifle aja panjangnya guys. Oke. Tapi kita copot aja. Nah, ini bisa dipasangkan di sini. Oke, bisa dipasangkan. Lalu teman-teman juga kalau mau masang ini bisa ya. Oke, coba kita pasangin dulu. Oke. Nah, seperti ini guys. Tinggal hidupkan, di adjust dikit-dikit, beres dah. Ini keren nih guys. Dan kalau mau nambah Spitfire juga bisa guys. Nah, tapi untuk ini dia nggak pas, makanya kita perlu adaptornya tadi ya. Nah, coba kita pasang dulu adaptornya. Nah, nggak usah kita kerasin ya. Ini untuk peragaan aja guys, karena nanti, nah seperti ini guys. Oke, modenya seperti ini penampakannya. Oke, nah lalu kalau teman-teman bertanya apakah mau kembali ke mode awal itu wrist extendernya harus dicopot dulu semua attachmentnya. Nah, itu sebentar. Itu sebenarnya enggak ya. Jadi tinggal ditarik nih guys.
Duh, sebentar guys, ini agak keras dan ini ada tripod. Nah, tinggal seperti itu guys. Oke. Nah, tapi nah, ini juga bisa dipasangkan Spitfire ya. Oke, seperti ini guys. Penampakannya kalau menggunakan Spitfire. Oke. Nah, jadi kita coba lihat atau kita sandingkan Kriss Vector ini dengan badan kita guys. Oke guys, jadi ini adalah penampilan ya, penampakan dari Kriss Vector ya, model pertama yang seperti ini. Nah, dan ini kalau kalian mau memendekkannya bisa juga ya. Oke, tapi jika mode seperti ini masih ada, ini bakal nyantuk dengan blowbacknya ya. Jadi jangan sampai, nggak usah dimainkan aja kalau seperti ini, kecuali teman-teman melepas pin yang tadi ya. Oke guys, ya kita kembalikan jadi seperti ini penampakannya ya. Oke, dan coba kita pasangkan silencernya guys. Oke, panjangnya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Kita coba tembak. Oke. Ya, seperti itu guys. Kita coba lagi ya, kita cabut, kita pasangkan wrist extendernya guys. Oke, seperti ini penampakannya. Aduh, lupaan terus. Oke, kita coba pasang. Makin panjang dia guys. Nah, seperti ini guys. Panjangnya dari Kriss Vector ya, maksimumnya. Oke. Dan yang terakhir, dalam model seperti ini aja ya, kita pasangkan ini guys, Spitfire-nya guys. Oke, kita coba hidupkan dulu. Nah, yang warna ini aja karena mirip api guys. Oke, ya jadi cukup sekian aja ya guys ya untuk review Kriss Vector CRV ini guys. Jadi thank you yang udah nonton, thank you yang udah subscribe juga tentunya, thank you udah like ya, dan kita bakal ketemu lagi di review selanjutnya guys.